ditampilin ininya? Ini dulu aja. Nanti kita lihat. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, jadi untuk sesi kali ini saya akan menyampaikan terkait apa yang buat saat lomba guru kemarin. Saya akan menyampaikan terkait apa yang saya buat pada HGN 2022 kemarin. Nah, di sini langsung saya buka saja. Ini mau langsung ditarik atau enggak, Pak? Sekarang kita Saya tidak hanya menggunakan PowerPoint, tapi memang ada beberapa aplikasi, yaitu yang saya gunakan. Yang pertama adalah Camtasia Studio. Jadi aplikasi ini itu mulai dikenal, lebih sering dipakai itu ketika awal 2020, itu adalah ketika pandemi. Jadi kondisi ini memaksa kita mau tidak mau, karena kan kita ngajar dari sekolah ya, anak-anak kan di rumah. Jadi mau tidak mau ketika mengajar, ketika misal untuk memakai Google Meet ya, kalau tidak bisa, alternatifnya adalah kalau saya pribadi, saya menggunakan Camtasia Studio. Jadi saya rekaman, kemudian saya upload ke Drive itu atau YouTube, kemudian nanti ketika pembelajaran, jadi selang-seling, kadang meeting, tapi kadang juga memakai video gitu. Jadi langkah pertama adalah di sini saya menggunakan Camtasia Studio. Nah, ini saya gunakan karena di sini kan medianya adalah selain untuk soal, di situ juga disediakan pembahasan. Nah, pembahasannya itu saya menggunakan rekaman seperti itu. Jadi anak-anak ketika sudah mengerjakan soal, itu ketika mereka penasaran sama jawabannya, itu bisa langsung ditampilkan jawabannya, penjelasannya. Di sini contohnya, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah punya Camtasia Studio bisa dibuka, tapi kalau belum mungkin bisa dilihat dulu. Jadi di sini alasan kenapa saya menggunakan ini adalah sebenarnya ada aplikasi lain yang lebih kecil ukurannya, namanya adalah Bandicam. Tapi kekurangannya adalah ketika setelah rekaman nanti suaranya nggak terlalu besar. Jadi sama saja harus membuka Camtasia lagi buat mengedit. Jadi daripada saya memakai dua aplikasi, lebih baik langsung satu saja seperti itu. Nah, langkah pertama ketika mau rekaman adalah ini masih loading. Nah, di sini sudah muncul ya. Jadi ada new project, ada new recording, sama open project. Jadi kalau misalkan kita baru mau merekam, pilih yang new recording ini. Nah, nanti tapi kita harus menyiapkan dulu PPT-nya ya. PPT-nya disiapkan dulu, kemudian kebetulan karena saya ngajar matematika, jadi ketika menjelaskan saya memakai pen tablet. Jadi seperti papan tulis tapi digital. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, saya nulis di sini dan muncul. Jadi seperti menjelaskan tapi di papan tapi online seperti itu. Nah, jadi ini kalau mau merekam itu di sini ada opsinya, ada full screen, itu adalah berarti nanti semuanya kerekam ya, semua monitor terekam. Kemudian ada custom, di sini kita bisa crop bagian mana yang kira-kira kita akan tampilkan, dipilih. Kemudian di sini kalau misalkan ketika menjelaskan kita mau menampilkan wajah biar mungkin anak-anak lebih, oh ini gurunya menjelaskannya seperti ini, itu bisa di on-kan kameranya. Kemudian di sini audionya sudah otomatis on. Nah, kemudian kalau sudah tekan yang ini record. Nah, di sini tunggu sampai 3 detik ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah mulai merekam seperti itu. Jadi kita bisa mulai ngomong. Nah, di sini muncul ada durasinya. Ini ada volumenya seberapa besar suara kita. Kemudian di sini ada 3 tombol. Yang pertama delete. Kalau kita merasa mungkin ada yang salah, langsung hapus bisa. Tapi kalau misalkan ketika merekam itu kita salah ngomong atau mungkin ada yang terlewat, di pause juga bisa. Di pause, kemudian nanti diperbaiki, baru dilanjutkan lagi. Itu.
Dan yang terakhir, ketika sudah selesai merekam, nanti di stop saja. Nah, di sini ketika saya tekan stop, itu langsung diarahkan menuju pengeditan. Jadi menunggu sebentar, kemudian nanti langsung menuju ke pengeditan seperti ini. Nah, di sini sudah ada. Jadi ini previewnya. Kemudian yang di bawah ini ada 2 track ya. Track pertama ini adalah tampilan videonya tanpa suara, dan yang kedua adalah suaranya. Nah, di sini kalau saya pribadi karena masih awal, yang sering saya gunakan itu adalah hanya memperbesar suara. Itu karena memang kadang kalau merekam kan kadang kita suaranya kurang besar ya. Di sini saya gunakan untuk memperbesar suara. Di sini ada warna hijau gitu ya. Ini bisa diturunkan dan bisa dinaikkan. Ini kalau mau memperbesar atau memperkecil suara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, biasanya saya kalau mengedit video, kadang kan kita ada bagian yang lama diamnya. Itu kan lumayan makan waktu. Kalau merasa itu kurang seperti wasting time, bisa dihapus. Jadi saya potong videonya. Caranya adalah, jadi ini kan yang pertama rekaman videonya, yang kedua suaranya. Kalau mau dipotong, kita pilih keduanya, jangan hanya salah satu. Tujuannya apa? Biar nanti antara suara sama gambar sinkron gitu. Jadi langkah pertama ini saya pilih, kemudian tekan kontrol yang di atas juga. Jadi dua-duanya pilih seperti itu. Kemudian saya coba putar. Nah, ini nyala, ini jalan ya. Misal saya mau crop di bagian detik ke-9. Saya stop. Nah, kemudian di sini ada tombol split. Itu bisa dipotong. Nah, jadi otomatis ini terpotong menjadi 2 bagian seperti itu. Nah, misal di sini saya mau mengcrop, mau dipotong mulai dari detik ke-9 sampai detik ke-15 misal ya. Saya pilih lagi ini, ditekan yang track 1, kemudian kontrol, baru tekan track 2. Kalau sudah warna kuning, kita putar lagi. Kemudian misal sampai detik ke-15, saya stop. Nah, di sini. Kalau sudah stop, tekan split lagi yang tadi. Nah, otomatis di sini terbagi menjadi 3 bagian. Di sini yang mau saya potong, yang kedua, ini saya pilih keduanya. Kemudian kalau sudah bisa di-delete. Nah, seperti ini. Itu ya. Jadi kalau ada bagian yang tidak perlu dihapus, kemudian kalau sudah, nanti yang ini kan ada jaraknya ya, ini kita majukan. Jadi biar nanti langsung nyambung ke bagian yang selanjutnya, seperti itu. Nah, jadi setelah itu, kemudian kalau suaranya biasanya di sini kan ada opsi ya, dari media sampai kursor efek. Nah, kalau kursor efek mungkin ada yang ingin kursornya terlihat jelas, bisa pilih yang warna kuning ini. Nah, setelah itu saya mau fokus ke suara. Ini ada tekan more. Di sini saya pilih yang audio effect. Nah, di sini kalau ada noise removal, clip speed gitu ya. Jadi biasanya saya gunakan yang volume leveling. Diklik kemudian tarik ke bawah. Nah, ini bisa diperbesar suaranya seperti itu. Sampai sini ada gambaran Bapak Ibu? Bu, tadi saya mau penasaran yang awal Bu. Gimana Bu? Itu kan tadi pas kita merekam, terus kalau misalnya tadi terjadi kesalahan, itu bisa gimana Bu? Coba Bu diulang. Bisa maksudnya bisa langsung di-delete di situ atau maksudnya masuk ke editingnya ini? Oh, yang di awal, yang rekaman tadi. Oh ya, coba ya Bu. Tadi kan Bu Widya kan menjelaskan kalau ada kesalahan kayak gitu. Cuma nge-pause. Pause bisa, di pause bisa. Terus nanti bisa ngilangin nggak? Bisa di sini, hilangnya di sini. Oh, ngilanginnya di sini. Ya, jadi kalau
misal merasa biar sekali kerja, rekaman dulu sampai selesai. Kalau sudah diedit di sini, mana yang kira-kira kurang pas dipotong di sini. Seperti itu. Berarti Gitu, nggak Bu. bisa diperbarui ketika rekaman itu ya? Perbarui nggak bisa itu. Tapi kalau di delete pas rekaman bisa. Tapi mulai dari awal lagi. Oh, berarti mulai dari awal. Mm-mm. Seperti itu. Terus Bu, itu berat nggak? Nah ini jadi alasan kenapa memang ini ya Bu, kekurangannya adalah ini membutuhkan besar, ukuran yang besar seperti itu. Kadang karena ketika kadang kalau nggak ukurannya terlalu besar nanti rendering videonya lama tuh. Jadi kalau kita bikin video 30 menit nanti mengekspornya lama. Jadi mencapai 100% itu lama seperti itu. Tuh. Jadi memang butuh ukuran yang besar seperti itu. Kalau OBS sama ini mana ya? Oh, ini dengan OBS. OBS saya supaya mana ya? Ya. Baik, kalau sudah jadi itu, kemudian kalau sudah selesai dikira sudah komplit, bisa kita share yang di pojok kanan atas. Di sini saya pilih yang local file, diklik. Kemudian di sini saya pilih yang ini kan ada berbagai macam pilihan ya. Kalau saya pribadi pilih yang MP4 only seperti itu. Jadi langsung MP4. Nah, ini saya pilih ada resolusinya dari 480 sampai 1080 itu. Ini pilih yang kecil saja, yang sedang-sedang. Nah, kalau sudah kita next. Ini nama foldernya, kemudian diganti. Misalkan di sini tes judulnya. Kemudian kita tekan finish. Di sini. Jadi memang kalau videonya sebentar cepat ininya, tapi kalau lama dia agak lama memprosesnya. Nah, nanti kalau sudah akan otomatis keputar seperti itu videonya. Baik, sampai Camtasia, bagaimana Bapak Ibu, ada gambaran? Mungkin kalau ada yang punya Rekam layar berarti. ya rekam layar gitu. Mungkin kalau ada yang punya referensi lebih bisa nanti sharing gitu ya, karena memang setahu saya baru ini yang saya gunakan seperti itu. Baik, itu untuk yang pertama, Camtasia Studio untuk merekam. Nah, kemudian yang kedua, di sini karena memang tuntutan dari lomba kemarin adalah mengutamakan originalitas karya, maka untuk tampilannya sebisa mungkin saya desain sendiri. Nah, jadi di sini saya pakai Clip Paint gitu ya. Jadi ini adalah aplikasi menggambar yang nanti gambarnya digital seperti itu. Karena pertama, karena ini kita kan sekolah Islam, jadi untuk mencari template gambar siswa berjilbab itu di internet kurang. Kalaupun ada, tidak sesuai keinginan seperti itu. Entah itu ujungnya nutupin dada, namanya warna rambutnya seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk membuat sendiri. Apa yang tadi berarti yang menggunakan pen itu sama dengan ini? Jadi pen terpisah, Bu. Jadi pen ini, oh iya sama-sama. Jadi untuk menulis sama menggambar menggunakan pen yang sama. Seperti itu. Jadi menggunakan pen tablet. Ya. Pen tablet. Ini Bu, Afwan saya mau menunjukkan seperti ini. Jadi ini untuk kertasnya, itu ya ada USB-nya. Gambarnya ini ada bolpennya di sini. Jadi dia seperti kursor. Coba Bu. Kayak manga Enggak, Ya. itu orang Mbak, itu kan jelas ke barang. Jelas ke tulis. Ya, ini bisa. Ya baik. Jadi ini bisa untuk sebenarnya pen tablet itu harganya bermacam-macam. Tergantung kepentingan kita. Kalau kita hanya untuk ngajar, ini ada yang 2 juta, mungkin 500 ada mungkin. Apa nih? Karena memang karena memang iya. Jadi kita ngajarnya cuma kayak gini. Iya. Ya, tapi kebetulan karena saya menggambar juga, maka pilih sedikit levelnya lebih
di atas. Gitu. Ya, lumayan Bu. Ya, jadi kalau pinternya cuma bikin status oke. Sebenarnya ada aplikasi di mana kita bisa mendesain sendiri kayak avatar, tapi kalau gratis ukurannya kecil, itu bisa bagi yang mungkin kurang bisa menggambar. Jadi kalau saya dulu ketika skripsi memakai Tundu, namanya Tundu itu web di mana kita bisa mendesain orang seperti avatar. Tapi kalau gratis, nanti ketika diekspor ukurannya kecil. Kalau mau besar berbayar. Itu kekurangannya. Nah di sini untuk Clip Studio Pen-nya, saya membuat 2 jenis. Yang pertama adalah covernya dulu. Jadi covernya itu kelihatan Bapak Ibu dari belakang. Wah. Sebentar. Bu Widya berarti Bu Widya gambar sendiri. Jadi di sini saya menggambar sendiri karena kita bisa membuat sesuai dengan standar JSIT, entah itu mungkin rambutnya, kemudian jilbabnya, seperti itu. Jadi langkah pertama kita memakai pensil ini digerakkan. Cara menyambungkannya berarti biasa aja kan? Ya, jadi ada seperti kabel, yang satu ditempel dicolokin di laptop, yang satu di pennya di sininya. Berarti itu sudah satu paket ya? Satu paket. Kalau misalnya sudah dibuka berarti langsung muncul itu? Langsung muncul, tapi penginstalan dulu dengan CD biasanya, seperti itu. Dari dasar. Iya makanya dari kosong kok coba kok maksudnya dari ya saya juga penasaran dari itunya kok. Enggak Oh iya, kan baik. mungkin ya Pak biasa jadi model kok Pak. Oh iya. Jadi itu kok mulai menganukan alatnya itu Bu pen tablet. Oh iya, jadi ini langsung ya Bapak Ibu. Jadi ini kursornya, kalau saya gerakkan dia akan mengikuti. Ini saya zoom dulu. Oh, berarti itu langsung dicolok-colok. Berarti Iya. itu dulu pakai CD itu Iya. di ini ya diinstal dulu gitu Ya, ya. seperti itu. Jadi pertama saya gambar yang gampang ya Bapak Ibu. Jadi saya zoom dulu. Ini kelihatan ya Bapak Ibu dari belakang. Misal di sini saya menggambar. Memangnya kalau lucu Berapa? di sisi ini. Oh, ini insya Allah nggak apa-apa. Jadi nggak. Tapi memang harus dijaga karena ini ya. Jadi misalkan di sini saya menggambar. Gambaran itu harus gambaran ekor saya, ekor semua. Ini cewek nih. Ya. Kalau ngapus pakai apa Bu? Kalau penghapus di sini ada erasernya Bu. Jadi dihapus bisa. Jadi kalau merasa ini bisa dihapus. Bukan buat anaknya. Berarti Pakai itu kacamata. ya, anak yang gambar komik itu bisa pakai itu ya? Bisa Bu. Jadi memang Berarti ekskul komik ya. ya, Komik digital ya. ya komik digital seperti itu. Aku bisa aja ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian kalau sudah, Itu tab ya tuh. iya tab. Jadi seperti kertas. Ini pengganti kertas, ini pengganti bolpen. Ya. Jadi misalkan kalau sudah ini buat layar baru. Jadi ini untuk kertasnya, sketsanya. Kemudian kita buat layar baru untuk menebalkan. Jadi nanti kalau sudah ini ditipiskan biar nggak kelihatan. Dia nanti kita pakai bolpennya seperti itu. Jadi bisa ini warnanya bisa dipilih di bawah warnanya, kemudian ditebalkan seperti ini. Onsa pengen loh Pak Said. Emang harganya berapa Bu? Kalau ini saya pribadi beli itu 2017 itu 1,7. Mungkin sekarang sudah turun karena sekarang itu sudah ada langsung seperti iPad
apa sih yang langsung digambar di layarnya, nggak pakai ini. Mungkin ini udah nggak musim sekarang. Ya, jadi kalau sekarang musimnya adalah langsung gambar di layarnya. Jadi mungkin ini sudah turun harganya seperti itu. Ini Clip Paint Studio. Clip Studio Paint ya. Belinya namanya apa, Bu? Gimana Pak? Belinya namanya apa? Namanya? Oh ya Pak namanya? Wacom. WACOM. Nah, mereknya Wacom. Seperti itu. Jadi ini akan saya tebalkan, bisa ini Wacom itu yang pulpennya, Bu, nggak sama tabletnya? paket Pak, sepaket terdiri dari pensil dan ininya, dan apa namanya, tabletnya seperti itu. Bisa ngomong sendiri. Ya, jadi memang kelebihannya adalah ya, jadi kita bisa di kalau misalkan melenceng dikit bisa di apa namanya, ditarik seperti ini, dirapikan seperti itu. Jadi kelebihannya adalah kita bisa mengotak-atik kalau merasa ada yang salah sama garisnya seperti itu. Nah, jadi kemudian berikutnya Jadi langsung gambar pun ya tetap terbantu. Tetap terbantu. Update status latihan gambar. ya bisa digeser seperti ini. Kemudian saya langsung saja Bapak Ibu biar waktunya tidak terlalu lama. Jadi berikutnya adalah mewarnai. Jadi nanti untuk warna kulitnya saya pilih warna ini, nanti langsung saja di nah seperti ini. Jadi bisa dipilih-pilih warnanya, langsung seperti ini, dia dapat seperti itu. Jadi kita bisa memilih warna apa namanya, warna kulitnya biar tidak terlalu lama, langsung seperti ini bisa. Wah, Bu Erni beli. Seperti ini. Ya. Air apa? Erni Apri minta. Yang mana Pak? Apa tuh? Ini. Nih. Oh, ini jadi untuk layer. Jadi yang layer paling bawah itu untuk sketsa, kemudian layer atasnya itu untuk apa namanya, warna, kemudian yang paling atas itu untuk pas pensilnya tadi. Jadi layer buat pensil, buat gambar, menebalkan, sama buat warna harus beda, biar nggak saling menumpuk. Di setiap langkah dulu ada layer. Ya, tapi kalau saya biasanya hanya menggunakan 3 layer saja, biar nggak terlalu bingung gitu. Jadi bisa juga diganti namanya. Jadi kalau misalkan bingung, ini tulis di sini, tulis sketsa. Jadi biar kita nggak bingung ngafalin layer yang mana. Kemudian yang kedua, ini misalkan ini untuk garis. Yang ketiga ini untuk warna. Ini warna. Tiga ini untuk garis. Jadi biar kita nggak repot-repot mengingat seperti itu. Nah, jadi ini hanya sampelnya saja. Kemudian saya kembali ke yang tadi. Ini untuk gambarnya sendiri. Langkah pertamanya adalah kita buat sketsa dulu. Ini sketsa yang sudah jadi. Kemudian kalau sudah akan saya tebalkan. Kalau saya tebalkan seperti ini bentuknya. Kalau sudah tebal, sketsanya dihapus. Jadi biar nggak numpuk seperti itu. Ya,
Kemudian kalau sudah saya warnai. Kalau diwarnai jadinya seperti ini. Jadi ini untuk memang kita bisa membuat sesuai keinginan ya, karena di internet itu jarang yang membuat siswa SMA Indonesia dan jarang yang membuat siswa syar'i, makanya saya membuat sendiri seperti itu. Bisa dibuat copy paste. Bisa Bu, jadi ini kalau mau diubah bisa. Itu bisa dikopas ya. Bisa. Jadi kemudian kalau Kamu bikin meme. Iya, buat lomba komik pakai itu ya. ya. Buat meme dia kalau tidak apa bisa. Oh ya. Oh ya. Ya Bu, jadi memang sebenarnya cuma saya memang belum tahu ilmu Canva seperti apa. Jadi mungkin nanti bisa cerita sama Bu Desi seperti itu. Ya, yang selanjutnya kan Bu, itu maksudnya kan anak-anak kita kan pinter ya. Pinter ini loh, pada pinter gambar kayak gitu. Maksudnya kalau dari Waka 3 barangkali nanti difasilitasi kayak gitu. Terus itu nanti menjadi ini ikonnya Smith kayak gitu loh. Ya, ya Bu. Kan anak-anak sebenarnya tuh ada anak-anak yang ngarah ke karena mereka suka manga-manga kayak gini. Iya, memang harus di ini difasilitasi. Ya. Dan ternyata Bu Widya juga bisa jadi guru eksponya ya. Baik, sampai Kalau yang tadi, kalau yang kan ini katanya sudah jadul ya. Lah yang kalau yang baru berarti harusnya ini ya sudah yang screen ya. Iya, jadi gambar langsung, iya. Gambar langsung di layar Bu. Jadi lebih cepat. Kalau ini kan harus nyeting segala macam. Kalau yang terbaru memang langsung gambar di sininya. Tapi kan harus ya laptopnya ya. Maksudnya kalau mau fasilitasi anak kan harus laptop. Ya, medianya juga harus ada. Betul. Seperti itu. Baik, jadi ini untuk covernya. Kemudian yang kedua saya membuat untuk, jadi karena ini kuis maka harus ada icon benar salah. Jadi kalau benar saya membuat ekspresi senang. Jadi kalau salah saya membuat ekspresi kaget atau sedih atau marah. Jadi ini ada 3 juga mewakili tiap icon tadi. Jadi sama kayak tadi caranya, saya buat sketsa dulu, kemudian saya tebalkan seperti ini. Kalau sudah saya hilangkan sketsanya, kemudian terakhir finishingnya adalah saya warnai seperti itu. Jadi ini untuk yang pertama ekspresi jawaban benar ada 2 kiri kanan dan yang tengah yang salah. Itu Pak Seperti Taki itu. waktu Ya, seperti itu. Baik, sampai sini jelas Bapak Ibu. Mungkin untuk yang kedua. jelas banget tapi penikmat. Oh iya. Ya memang kalau seperti ini harus per step, karena tapi sebenarnya kalau mau belajar di YouTube banyak tutorialnya. Jadi kita bisa belajar lewat YouTube seperti itu. Sudah, kemudian ini untuk gambarnya. Yang terakhir ini untuk PPT, tapi memang untuk PPT-nya itu sebenarnya membuat tulis itu bisa memakai flash kalau tidak salah. Cuma memang karena waktunya terbatas, hanya seminggu waktu itu, jadi saya memilih memakai PowerPoint yang cepat dan memang banyak tutorialnya di YouTube. Kalau flash memang saya tidak nyampe untuk belajar sendiri karena bagi saya susah untuk flash itu. Flash sudah hilang. Oh sudah bilang Pak? Oh Ya, sudah iya. dimusnahkan oleh aku. Oh ya, ya baik. Jadi mungkin memang kalau ada yang lebih baik bisa nanti dipelajari. Nah ini saya close dulu. Kemudian terakhir ini untuk yang PowerPoint-nya. Jadi di sini mayoritas memakai hyperlink. Jadi kalau kita ketika SMA kan, ketika pelajaran TIK itu ada bagian hyperlink ya, melinkkan ke slide berapa, kemudian apa namanya, kalau mau start seperti apa, mau exit seperti apa, seperti itu. Nah di sini kalau untuk template PPT tidak saya buat sendiri karena belum punya, jadi saya mencari di website Slides.go. Di situ banyak referensi slide untuk PPT. Nah, Slides.go, SLIDESGO. Jadi di situ banyak SLIDESGO.
IDES Go, Let's Go. Nah, jadi di situ banyak referensi dari Kamu di searching di situ. Slide go-nya ada itunya nggak? Apa namanya? Dotnya nggak? Slidesgo.com. oh ya, Let's Go. Jadi Let's Go. Nih, jadi ada template seperti itu. Jadi dia muncul. Tapi Slidesgo itu dia dibatasi jarak. Ya. Jadi memang saya karena nyarinya sembarang dapatnya ini yang gratis, jadi saya pakai yang ini seperti itu. Jadi di sini Let's Go hanya ininya. Iya. Ya. Nah di sini kalau sudah, jadi karena waktunya terbatas, gitu ya. Jadi di sini saya memakai animation, di sini animation pen. Nah di sini untuk efek-efeknya, jadi ada tombol start untuk memulai, exit untuk keluar, seperti itu. Kemudian di sini karena masih sampel, saya hanya menggunakan 5 soal. Soalnya itu saya menggunakan materi kontekstual kelas 12 SMA. Jadi di sini ini memang agak ribet di bagian sini ya Bapak Ibu. Jadi memang harus teliti di bagian animasinya. Jadi bagaimana dia muncul, bagaimana dia tampilannya selama proses memilih jawaban, kemudian tampilan selama pas mau keluar gitu. Jadi di sini saya menyeting ada jawaban salah yang muncul yang seperti ini, yang marah ini. Kemudian kalau benar nanti yang senyum seperti ini. Jadi ini ya buat sendiri Bu. Ya. Jadi kemudian kalau untuk yang sebelah kanan ini memang sebenarnya banyak tutorial di YouTube ya Bapak Ibu. Jadi bisa mengikuti dari YouTube itu untuk yang kanan ini. Jadi di hyperlink dan dipakai animasinya. Kemudian langsung saja. Jadi nanti kalau sudah saya ekspor filenya, kemudian nanti tampilannya ketika sudah jadi seperti ini. Memang kalau suara juga saya masih ngambil dari Google ya, belum. Nah di sini bisa pilih start untuk memulai soal, kemudian ini exit untuk keluar. Jadi saya tekan start. Nah di sini kalau sudah, ini nomor 1 soalnya, kemudian nanti misal di sini kebetulan jawaban benarnya itu adalah B. Saya pilih dulu yang salah. Nah, kalau salah seperti ini nanti ada efek suara ledakan. Jadi biar agak dramatis sedikit seperti itu. Kemudian kalau sudah kita pilih jawaban benarnya. Jadi kalau salah tidak akan muncul link untuk soal berikutnya. Seperti itu. Ya, langsung hilang. Kemudian kita nyoba jawab B. Nah, kalau benar nanti baru muncul tombol untuk ke soal berikutnya. Nanti saya tekan ini untuk soal nomor 2 seperti itu. Caranya sama, karena memang soalnya itu kemarin diminta untuk ada islamisasinya, makanya saya pilih materi yang memungkinkan untuk dipakai. Ini kan ada 7 santri, kemudian apa gitu, jadi pilih yang memungkinkan. Ini nah ini benar. Kita lanjut sampai nomor 5. Ada penjelasannya gitu ya Bu. Nanti di belakang Pak. Jadi sebenarnya kita bisa membuat seperti ini atau bisa juga nanti benar-benar tes. Jadi ada skornya. Tapi memang kebetulan saya pakai yang pembahasan bukan skor seperti itu. Ini misal saya pilih E. Ya, jadi ini muncul, kita pilih sampai nomor 5. Langsung ke nomor terakhir.
Kalau sudah di sini kita bisa exit, bisa ke pembahasan. Jadi saya ke pembahasan nanti. Jadi video yang tadi saya buat di Camtasia gunanya adalah ditampilkan di sini. Jadi langsung Untuk nomor 1, soalnya nah ini sudah ada. Jadi 6 orang calon untuk pen tabletnya itu di sini menjelaskannya pakai yang merah ini. bahwa Ahmad harus karena ketuk 5 kurang Seperti ini. Jadi untuk menjelaskan langsung saya pakai pen tabletnya seperti itu. yang sama kita coret sehingga jawab Nah, kalau kiranya sudah, kalau mau exit silahkan, kalau tidak berarti kita ke berikutnya, soal berikutnya seperti itu. Sama seperti tadi, untuk ini juga ada penjelasannya. yaitu Matematika hasilnya ini. Ya, ini matematika kelas 12. Kemudian sama sampai nomor 5 juga ada penjelasannya. Ini Karena itu ada umur kalau dibilang sama nah, kemudian terakhir sudah ini terakhir nomor 5. 1 sampai 5 CR tinggi maka satu faktornya Nah, kalau sudah berarti kita bisa menekan tombol exit. Nah, karena memang tapi kalau di sini saya membuat seperti quotes di akhir untuk anak-anak. Jadi mereka tidak hanya belajar tapi juga ada pelajaran dari segi agama yang memang mereka harus pahami biar lebih mengena seperti itu. Jadi memotivasi anak-anak. Ini di akhir kalau sudah baru kita bisa exit. Seperti itu. Baik Bapak Ibu, sampai sini jelas untuk Berarti ini diberikan saat jarak jauh atau pembelajaran offline? sebenarnya online bisa diupload, offline pun juga bisa. Nanti saya kasih file yang sudah jadinya, file yang tadi diekspor tadi. Awal itu kan saya menduganya ini offline karena kan ada ini sebenarnya dia itu ngajar terus ada story-nya dia. Nah, tapi kok tadi ada video pembahasan. Berarti ini online atau offline? Lebih ke mungkin kalau ada video lebih ke online Bu. Berarti ini online. Online iya. Tapi mungkin kalau mau offline itu bentuknya beda lagi. Jadi ada skornya langsung di belakang. Jadi memang ada dua opsi. Kebetulan di sini yang saya buat yang ada penjelasannya. Kalau mau offline online itu bisa pakai yang di belakang ada skornya, bukan yang ini. Jadi nggak ada penjelasan. Jadi ketika udah jawab nggak muncul benar salah, langsung next ke nomor berikutnya. Nanti di akhir baru muncul skornya seperti itu. Jadi ada perbedaan seperti itu. Kalau offline malah ada skornya. Ya, Kalau offline online itu jadi kalau yang ada skornya bisa online bisa offline. Tapi kalau ini memang saya buatnya untuk yang online karena ada videonya. Kan kalau offline kan jelasin langsung bisa nih. jadi ini perpaduan. Kalau yang PPT ini tadi pakai Google ini, terus gambarnya dengan pakai apa? Pen tadi ya. Camtasia Studio dengan pen tablet. Camtasia Studio sama pen tablet sama videonya pakai Camtasia itu ya. Ya, jadi ada 3 aplikasi di sini seperti itu. Ya. Kalau satu orang memang nggak diminta offline atau online enggak ya? Jadi bebas. Ada, ya, bebas seperti itu. Baik Bapak Ibu mungkin sampai sini. Apa namanya gambar-gambarnya ngambil di mana yang selain tadi gambar maksudnya selain gambar sendiri? Oh, kalau tombol-tombolnya saya dari Google Bu. Jadi kayak tombol exit, kemudian tombol start itu dari Google. Kemudian efek suara dari Google juga. Kemudian template iya Freepik bisa, PNG3 bisa, banyak pilihan kalau untuk mengambil gambar PNG. Nah itu berarti Bu Wiki sebenarnya bisa ngupload ini ya, karena memang saya sendiri kalau buat di Canva itu mau nyari kayak gini kan sulit ya, dia kan buat sendiri tapi kan bisa produksi Iya, karena memang sulit nyari. makanya anak-anak yang bagus-bagus itu Mbak Bu Widya kan ya wes sibuk ngajar sih Bu. Tapi kan kita memfasilitasi yang anak-anak tadi memang biar istilahnya Mbak Iya. Ya. Baik, sampai sini jelas Bapak Ibu. Tadi di ekspornya ke aku Kalau ekspornya, iya kemarin saya juga agak lupa Bu, coba Ibu ya. Kalau dari tipenya itu adalah PowerPoint
slideshow. Jadi nanti bisa jadi file, kemudian save as, itu ada pilihan, misalkan di sini 2022, kemudian di sini ada pilihan PowerPoint slideshow. PS. Nah ini juga seperti itu. Jadi ada pilihannya, langsung bisa dipilih. Ada opsi untuk membuat seperti tadi. Jadi nggak perlu pakai aplikasi lain. Seperti itu. Baik, tidak ada pertanyaan lagi. Oke, kalau tidak ada, akhiri. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Kalau ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.